Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Intelek YRC. Kali ini saya akan membantu untuk mereview jawaban-jawaban dari ujian akhir semester genap kelas 12 perawat A dan B tahun 2022. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa di sini berkisar soal antara 30 soal, yaitu akan saya berikan kunci jawabannya secara terperinci satu persatu, dan tentunya saya juga akan menjelaskan jawaban dari tiap-tiap soal yang pernah diajukan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Berikut ini adalah yang benar tentang kehilangan dan berduka. Kita lihat di sini adalah ada 5 opsi ya, dari A sampai E. Jadi di sini dia rata-rata agak semuanya rata-rata dia mirip-mirip ya. Tapi adik-adik di sini harus jeli di dalam menjawab, bahwa adik-adik di sini harus menjawab mana yang paling benar. Oke, berikut ini adalah yang benar tentang kehilangan dan berduka. Pertama, A. Berduka merupakan salah satu gejala stres. Kalau dibilang gejala stres, ya enggak juga sih. Berduka itu merupakan respon normal sebenarnya ya, bukan hanya gejala stres. Stres itu masih bersifat umum. Kalau yang B, kehilangan hanya berkisar tentang perpisahan dengan seseorang. Nah, kalau kehilangan yang berkisar tentang seseorang ini maksudnya adalah artinya berkaitan dengan perpisahan hanya pada orang tertentu saja. Jadi tidak termasuk antara kehilangan benda atau kehilangan pekerjaan atau kehilangan mental dan segala macam. Kemudian yang C, berduka adalah sebuah kondisi individu. Jadi berduka itu adalah suatu sikap ya, bukan kondisi. Sedangkan kalau yang D, kehilangan itu adalah salah satu respon tidak normal. Kayaknya enggak juga, karena kehilangan itu bukan suatu bukan suatu respon, tetapi merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang. Nah, kalau yang E, kehilangan itu adalah sebuah kondisi, sedangkan berduka adalah respon emosi. Nah, kayaknya ini yang paling tepat. Kehilangan itu adalah sebuah kondisi yang dialami seseorang, kemudian berduka itu adalah merupakan sikap atau respon emosi. Jadi kunci jawabannya adalah E ya. Kemudian lanjut ke slide nomor 2. Nah, nomor 2, seorang klien datang ke UGD karena kecelakaan lalu lintas dengan kondisi yang memprihatinkan dengan fraktur femur dan mengalami pendarahan hebat. Untuk menyelamatkan klien, dokter hanya memberi saran terbaik, yaitu agar kakinya diamputasi. Akhirnya dilakukanlah amputasi melalui proses operasi. Nah, jenis kehilangan yang dialami klien tersebut adalah, jadi yang opsi A, actual loss, B, perceived loss, C, physical loss, D, psychology loss, E, anticipatory loss. Jadi di sini saya langsung screenshot dari buku paket yang ada. Jadi di mana actual loss itu adalah pengertiannya diakui oleh orang lain dan sama-sama dirasakan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk kehilangan, misalnya kehilangan anggota badan, keuangan, pekerjaan, atau suami istri. Nah, kemudian yang B itu perceived loss, itu dirasakan seseorang tetapi tidak dapat dirasakan orang lain, misalnya kehilangan masa muda, lingkungan yang berharga. Kemudian C, physical loss, yaitu kehilangan secara fisik, misalnya seseorang mengalami kecelakaan dan akibat luka yang parah tangan atau kaki, ya
harus diamputasi. Dan psikologi loss itu kehilangan secara psikologis, misalnya orang yang cacat akibat kecelakaan membuat tidak percaya diri, gambaran diri terganggu. Dan anticipatory loss, kehilangan yang bisa dicegah, misalnya orang yang menderita penyakit terminal atau sudah tidak ada harapan sembuh lagi. Nah, di sini kita akan menganalisis manakah jawaban yang paling benar. Kalau A yang actual loss itu artinya ada juga sangkut pautnya mengatakan di sini kehilangan anggota badan, ya. Tetapi di dalam pengertiannya ini adalah diakui orang lain sama-sama dirasakan di sini, ya. Diakui orang lain dan sama-sama dirasakan. Artinya kehilangan anggota badan di sini hanya berkisar mungkin dia cacat, ya, tidak melalui proses itu karena kecacatan anggota badan dan diakui oleh orang lain, sama-sama dirasakan. Jadi kayaknya kurang tepat kalau actual loss, ya. Jadi karena klien ini mengalami kecelakaan, jadi bukan dirasakan sama orang lain tetapi dirasakan sendiri. Nah, kalau perceived loss jelas tidak ada kaitannya karena perceived loss itu adalah kehilangan masa muda. Kemudian kalau yang C physical loss itu adalah merupakan, nah di sini sudah jelas, ya, sudah jelas penjelasannya bahwa di sini bukan karena di sini sudah jelas bahwa physical loss itu merupakan seseorang yang mengalami kecelakaan dan akibat luka yang parah dan tangan dan kaki harus diamputasi. Jadi berkaitan sama soal ini. Apalagi psikologi loss itu juga bukan, itu merupakan suatu gejala kejiwaan. Jadi di sini di jenis kehilangan karena amputasi kemudian dia kehilangan kakinya atau istilahnya kehilangan salah satu anggota fisiknya. Kemudian anticipatory loss itu juga bukan karena ini merupakan kehilangan jenis orang yang akan meninggal dunia, sudah tidak ada harapan sembuh lagi. Jadi yang benar di sini adalah physical loss, ya. Oke, centang physical loss. Kemudian soal nomor 3. Bentar. Ini ya physical loss. Kemudian soal nomor 3, rambut memutih, kondisi sudah tua renta, kemampuan berjalan sudah rapuh dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba teringat masa mudanya yang penuh poya-poya sehingga merasa kesempatan masa muda untuk meraih prestasi setinggi-tingginya tidak pernah ia dapatkan kembali. Berlinang air mata tanda penyesalan tiba-tiba mengalir di pipinya. Jenis kehilangan yang dirasakan orang itu adalah actual loss, ya jelas bukan. Perceived loss juga ya kayaknya ini, ya, karena sudah ada jawabannya, yaitu dirasakan seseorang tetapi tidak dirasakan orang lain, misalnya kehilangan masa muda. Nah, berarti jawabannya adalah perceived loss. Oke, lanjut. Ya, soal nomor 4. Seseorang yang tengah menjalani proses cuci darah karena menderita chronic kidney disease sudah tidak dapat membiayai dirinya sendiri untuk transportasi berobat ke rumah sakit sehingga perutnya membesar karena edema dan kondisi semakin hari semakin buruk, tidak ada harapan lagi untuk hidup lebih lama lagi. Seorang dokter pun sudah angkat tangan menangani penyakitnya. Kehilangan yang dirasakan orang itu adalah tentu sekali di sini adalah anticipatory loss. Jawabannya I. Ya, karena ini kehilangan yang bisa dicegah, misalnya orang yang menderita
penyakit terminal. Nah, penyakit terminal ini adalah satu penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan lagi atau tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, kemudian hal ini yang merupakan diagnosa perawatan yang merupakan yang bukan ya, ini ya, jangan ada harus perhatikan, ditabarkan jadi yang bukan. Hal ini yang bukan diagnosa keperawatan daripada kehilangan dan berduka adalah pertama, diagnosa keperawatan berduka dan kehilangan itu ansietas atau cemas atau ketakutan individu berhubungan diperkirakan dengan situasi yang tidak dikenal. Dan yang B itu adalah berduka berhubungan dengan penyakit terminal. Kemudian C itu perubahan proses keluarga berhubungan dengan gangguan keluarga. Kemudian risiko terhadap distress spiritual. Ada 4, ansietas, berduka, perubahan proses keluarga, dan risiko distress spiritual. Berarti yang bukan di sini adalah yang C, perubahan sosial ekonomi. Oke, soal nomor 6, cabang ilmu kedokteran forensik yang mempelajari tentang kematian itu adalah yang A, parasitologi. Jadi parasitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit penyebab penyakit. Nah, kalau tanatologi ini lebih tepatnya ya tanatologi, karena yang mempelajari khusus untuk kematian itu tanatologi. Nah, kalau yang C, biologi forensik. Jadi memang ada kaitannya sama kegiatan kedokteran forensik, tapi biologi di sini artinya bersifat umum, bukan tentang manusia ya. Nah, kemudian ortopedi. Nah, kalau ortopedi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tulang. Kalau myologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Berarti yang benar itu adalah B ya, tanatologi, yang mempelajari tentang kematian seseorang. Nah, kemudian soal nomor 7, soal kasus ya. Seorang remaja 16 tahun jatuh dari tangga dengan terbentur kepala dan hidung sehingga terjadi pendarahan dari lubang hidung dan telinga. Kondisi tidak sadarkan diri, tidak ada tanda-tanda kembang kempis dada, dan tidak terdengar degup jantung. Nadi karotis tidak teraba. Selang 7 menit dari jatuh, klien berhasil sampai ke puskesmas. Paling sampai di puskesmas paling terdekat dikategorikan apa? Ya, dikategorikan apa? Yang pertama, mati sesungguhnya. Apakah memang benar bisa dikatakan mati sesungguhnya? Dan yang B, mati klinis, mati biologis, masih hidup, kemudian kondisi koma. Nah, sekarang ini dikategorikan bagaimana? Pertama, A, mati sesungguhnya. Kalau mati sesungguhnya artinya ini kan masih ada waktu 7 menit. Sedangkan waktu untuk menyelamatkan seseorang itu dikatakan mati sesungguhnya itu adalah 15 menit. Ya. Kalau lebih dari 15 menit tidak dapat ditolong, artinya tidak ada degup jantung kembali, berarti dia belum mati, tapi memang mati mati semi permanen atau mati sementara. Berarti bukan mati sesungguhnya. Jadi bukan mati sesungguhnya dan juga bukan mati biologis. Jadi mati biologis itu adalah sama dengan mati molekuler. Kalau mati molekuler itu adalah matinya seluruh sel dan kehidupan yang memang tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau bilang masih hidup, berarti kan ada dua ya, masih hidup sama mati klinis. Karena mati klinis ini sebenarnya masih hidup, tetapi dikatakan mati karena degup jantungnya itu sudah tidak terdengar, sama nadi karotisnya juga tidak teraba. Artinya peredaran darah menuju otak itu sudah tidak ada. Kalau kita bilang masih hidup, berarti seharusnya orang yang masih hidup itu syaratnya adalah degup jantungnya masih berdetak sama nadi karotisnya masih ada. Nah, tapi karena
di sini adalah mati klinis dan masih hidup ini antara dua-duanya benar, tetapi yang paling benar itu adalah mati klinis. Oke, lanjut. Nah, kemudian klien pada soal nomor 7, jadi ini adalah soal yang tadi ya. Jadi kita cari jawabannya dari soal kasus yang tadi. Klien pada soal nomor 7, sekiranya Anda sebagai perawat emergensi atau perawat UGD maksudnya, atau perawat yang khusus menangani gawat darurat, namanya perawat emergensi di puskesmas itu, maka tindakan apa yang akan Anda lakukan? Pertama kali, berikan oksigen 5 liter per menit. Mungkinkah orang sudah tidak bisa bernapas, paru-parunya tidak kembang kempis, bisa diberikan oksigen? Kayaknya nggak mungkin ya. Kemudian yang B, segera pasangkan infus untuk mengganti pendarahan yang hilang. Jadi bukan karena pendarahan ini ya teman-teman, itu bukan karena pendarahan yang hilang yang membuat. Dan ini kalau Anda sebagai seorang perawat begitu degup jantungnya tidak ada, napasnya tidak ada, nadi karotis tidak ada, mungkinkah pemasangan infus itu bisa menyelamatkan keadaan? Oke, mungkin bisa saja cairannya bisa diganti dan pendarahannya akan menjadi lancar. Tetapi bagaimana darahnya bisa lancar kalau jantungnya tidak lagi berdegup? Maka ini jawaban yang salah. Nah, kemudian jangan ambil risiko, segera rujuk ke RS. Peralatan tidak memadai di puskesmas Anda. Lah kok jadi rujuk ke RS sih? Kalau RS-nya deket kan, sedangkan kita punya waktu itu 15 menit. Tadi dia dari sejak kejadian itu adalah 7 menit. Dari sejak kejadian sampai ke puskesmas 7 menit, berarti tersisa waktunya adalah sekitar 8 menit. Nah, yang 8 menit ini tidak mungkin akan bisa nyampe kalau ambulannya cepat, kalau rumah sakitnya tidak jauh, maka 8 menit bisa dicapai. Tetapi Anda sudah membuang-buang waktu untuk rujuk ke RS. Jadi kalau jadi perawat emergensi, tidak mungkin Anda itu begitu pasien datang lalu Anda suruh rujuk. Jadi tidak mungkin, ini juga salah. Jadi kan Anda perawat emergensi, seharusnya Anda menangani kegawatan darurat dulu, tindakan kegawatan darurat dulu, baru dirujuk. Masa langsung rujuk gitu. Kemudian resusitasi jantung paru atau istilahnya RJP. Nah, RJP di sini adalah salah satu usaha gawat darurat yang memang dikhususkan untuk menolong pasien yang henti jantung. Nah, dan juga bisa dilakukan napas buatan dengan skala 15/2 ya. Jadi ini 15 kali kompresi dengan 2 kali napas buatan selang 15 ya. Nah, ini 15 kali 2. Jadi kalau udah 15 kompresi baru napas buatan sekali, baru 15 kompresi lagi, baru napas buatan lagi. Itu ya. Kemudian jaw thrust itu adalah salah satu, jaw thrust itu adalah dengan salah satu cara untuk menolong orang yang lagi sumbatan jalan napas, tetapi yang ada resiko fraktur atau patah tulang leher. Tetapi di sini kan Anda membebaskan jalan napas. Jadi kalau nanti napasnya sudah bebas, apakah langsung dia akan spontan? Nggak mungkin. Karena apa? Karena jantungnya itu tidak lagi berdetak. Jadi untuk proses difusi itu tidak mungkin akan terjadi walaupun jalan napasnya sudah bebas. Ya. Jadi yang paling benar itu adalah resusi jantung paru. Jadi kita pijat jantungnya sampai jantungnya itu berfungsi kembali. Jadi jawabannya adalah D.
Lanjut nomor 9. Pernyataan yang benar tentang kondisi klien nomor 7 tersebut kecuali. Jadi, klien sudah mati biologis kalau degup jantung dan napasnya tidak ada selama lebih dari 5 menit. Jadi ini juga salah karena seharusnya bukan mati sesungguhnya, karena di sini 15 menit waktu untuk menyelamatkan pasien. Jadi 15 menit selangnya baru kita bisa menentukan dia mati biologis. Kemudian degup jantung klien berhenti mengakibatkan pernapasan juga menjadi tiada. Benar ya, kalau degup jantung orang itu sudah tiada, itu maka napas tidak mungkin akan ada, karena tidak akan ada terjadi hemodinamik antara jantung dengan paru. Berarti ini jawaban yang benar. Kemudian kemungkinan klien mengalami cedera kepala dan berisiko besar mati biologis. Ini juga benar. Karena apa? Cedera kepala bisa berisiko besar terhadap mati biologis. Karena apa? Karena terjadi benturan di kepala. Kemudian klien mengalami mati klinis, ada jalan untuk diselamatkan walaupun berpeluang 35%. Memang 35% itu adalah jawaban yang benar, karena peluang untuk menyelamatkan orang yang mati klinis itu 35%. Jadi walaupun kondisi mati biologisnya lebih besar, yaitu sekitar 65% peluang untuk mati biologis, tapi ini benar ya, mati klinis. Kemudian nadi karotis tidak teraba. Jadi nadi yang berada di leher itu ya, nadi karotis tidak teraba menandakan tidak ada darah menuju otak. Iya, kalau nadi karotis tidak teraba itu artinya memberikan informasi bahwa darah itu tidak mengalir ke otak. Jadi jawabannya adalah yang benar itu A. Oke, lanjut. Obat yang harus diberikan pada klien nomor 7 untuk membantu agar segera jantungnya berdegup kembali. Nah, selain kita, anda semua yang menjadi calon perawat emergensi, jadi kita perlu tahu nama obat untuk gawat darurat, yaitu adalah yang pertama opsinya di sini adalah norepinephrine atau adrenalin. Jadi norepinephrine itu memang adalah salah satu obat pemicu untuk untuk membuat jantung pasien itu bisa berdegup normal kembali. Atau adrenalin itu juga sama. Kemudian cefotaxime kayaknya bukan, karena cefotaxime itu salah satu obat antibiotik, tidak ada kaitannya dalam obat digunakan untuk emergensi. Cefotaxime itu kan jenis antibiotik, itu golongan orang-orang yang terkena infeksi. Dan cefixime itu juga bukan, karena cefixime itu adalah salah satu obat antibiotik juga. Kalau ranitidin juga bukan, karena ini adalah obat lambung atau obat perut ya, atau obat nyeri ulu hati, berarti ini bukan. Dan ondansetron adalah salah satu obat mual muntah, jadi bukan, nggak ada kaitannya sama untuk menolong pasien yang tadi. Metoclopramid ini juga obat mual muntah, jelas bukan. Dan Ontrain itu juga alat pereda nyeri, jadi kan pasiennya nggak nyeri tapi karena jantungnya berhenti. Santagesik juga bukan, karena santagesik termasuk obat nyeri. Jadi yang benar adalah norepinephrine. Oke, lanjut. Nomor 11. Terbentuknya bahan yang berwarna keputihan, lunak atau berminyak, berbau tengi yang terjadi di dalam jaringan tubuh postmortem pada orang yang meninggal dunia. Istilah tersebut yaitu di sini disebutnya adalah mayat lilin. Jadi jawaban yang tepat di antara mayat lilin itu juga adalah adiposera. Kalau rigor mortis juga bukan, mumifikasi bukan, rigor mortis juga bukan. Coba kita cek slide yang ada di pernah kita pelajari ya.
Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kalau algor mortis itu adalah penurunan suhu. Kalau livor mortis itu adalah lebam. Ada kalau kaku mayat itu rigor mortis, dan pembusukan itu dekomposisi atau decomposition. Kalau mumifikasi ini proses mumi jadi mengutuhkan mayat, dan adiposera ini adalah mayat lilin. Jadi kita bisa juga lihat pengertian adiposera di sini ya. Nah, ini ya. Adiposera adalah terbentuknya bahan yang berwarna keputihan lunak atau berminyak berbau tengi dalam jaringan lunak postmortem. Berarti yang benar memang adalah mayat lilin atau adiposera. Berarti jawabannya adalah adiposera. Oke, lanjut. Seseorang yang baru saja meninggal dunia selang beberapa menit, tiba-tiba suhu tubuhnya menjadi dingin. Pada orang meninggal dunia, istilah tersebut disebut, ya sudah jelas ya, algor mortis. Ini jawabannya adalah algor mortis. Oke, lanjut. Seseorang yang baru saja meninggal dunia, selain suhu tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, maka lama kemudian menjadi kaku. Kaku mayat itu disebut ya. Jadi adik-adik bisa lihat slide yang sudah dipelajari, itu kaku mayat. Nah, ini dia kaku mayat. Ini ya, rigor mortis. Kalau lebam itu livor. Jadi adik-adik ingat ya. Oke, jadi yang benar adalah rigor. Kemudian kekakuan otot itu kekuatan otot baik otot kekakuan otot baik otot volunter maupun non volunter yang terjadi setelah meninggal dan didahului oleh relaksasi primer. Kenapa bisa terjadi? A. Karena otot sarafnya mati sehingga tidak bisa menggerakkan tulang dan otot, jadi nggak ada kaitannya sama kaku. Jadi walaupun sarafnya itu sudah mati, kalau memang artinya sendinya itu masih aktif, bisa bergerak. Karena sel kulitnya mati, jadi juga bukan. Karena kulit sama otot beda. Kalau kulit itu kan di luar, kalau otot di dalam. Kemudian kadar ATP habis sehingga protein otot, aktin dan miosin menggumpal. Nah, ini kayaknya yang benar ya. Itu alasannya kadar ATP habis. Nah, kemudian kekurangan bahan bakar, metabolisme juga nggak mungkin. Kemudian sebelum mayat menjadi kaku, yang terlebih dahulu juga ada adiposera, juga bukan, karena ada kaitannya sama kekakuan otot. Jadi yang benar adalah C. Lanjut, soal nomor 15. Pada seorang meninggal dunia, proses kerusakan atau degradasi jaringan yang terjadi akibat autolisis dan kerja bakteri. Nah, ini kalau ada autolisis dan kerja bakteri, otomatis di sini yang dimaksudnya adalah pembusukan. Mayat akan menjadi busuk. Berarti yang
benar adalah decomposition. Lanjut. Nah, ini ada soal ungkapan seseorang yang kehilangan atau berduka. Jadi pertama yang diucapkan adalah, wahai Tuhanku, andaikan adikku kau tangguhkan umurnya. Jadi dia masih berandai. Di sini kalimat kuncinya andai. Jadi sehari saja aku serahkan apapun yang kumiliki demi membahagiakannya. Jadi seorang adiknya ini sudah meninggal dunia, kemudian dia belum bisa menerima kenyataan, kemudian dia berandai. Jadi kalau andai itu adalah kalimat tawar menawar, ya, tawar menawar. Jadi yang kira-kira di antara 5 opsi ini yang mana yang benar? Itu apakah anger itu marah, denial itu menolak, acceptance itu adalah menerima, depression itu adalah depresi, dan bargaining ini adalah tawar menawar. Berarti sudah jelas yang benar itu adalah bargaining. Oke, lanjut. Nomor 17. Ungkapannya, tidak mungkin ayahku meninggal dunia, padahal tadi dia baik-baik saja. Pokoknya tidak mungkin. Ungkapan tersebut keluar dari mulut sang anak merupakan tahapan merasa kehilangan berada pada tahap. Nah, ini kata kuncinya adalah tidak mungkin. Berarti dia masih tidak percaya, artinya menyangkal. Berarti di sini yang lebih tepat itu adalah denial atau menolak atau menentang. Jadi merasa tidak percaya, ya. Lanjut, nomor 18. Kau perawat tidak becus kerja, dokter semua di rumah sakit ini pada tolol. Mengapa begitu bodoh menangani penyakit kekasihku hingga akhirnya pergi untuk selamanya. Ungkapan tersebut keluar dari mulut sang kekasih merupakan tahapan merasa kehilangan berada pada tahap anger itu marah, denial itu menolak, acceptance itu adalah tak menerima, depression itu depresi, bargaining itu tawar menawar. Jadi kalau dia mengatakan dia ada nada menghina, mengatakan tidak becus, berarti itu adalah tahap kemarahan orang. Dia berada pada tahap anger. Jawabannya adalah A. Lanjut. Apalah dayaku, setiap yang datang pasti akan ada yang pergi, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, ungkapan yang keluar dari seseorang merupakan tahapan merasa kehilangan, berada pada tahap. Jadi kalau bilang apalah dayaku itu merupakan suatu ungkapan bahwa dia sudah sadar bahwa ayahnya itu atau keluarganya itu meninggal dunia, sadar bahwa setiap yang datang pasti akan ada yang pergi. Memang kematian atau kehilangan itu tidak akan dapat kita sangkal, sebenarnya kita akan sama-sama mengalaminya gitu. Berarti dia lebih ke menerima, artinya acceptance. Jawabannya C, ya. Lanjut, nomor 20. Pada tahap anak di mana mampu berinteraksi dan saling memahami satu sama lain dalam bermain. Jadi kita garis bawahi kata kuncinya berinteraksi satu sama lain dalam bermain bersama temannya. Nah, bersama teman sebaya merupakan fungsi bermain, yaitu perkembangan intelektual, otak, nggak mungkin. Kognitif juga berupa kecerdasan juga enggak. Motorik dan sensorik ini rangsangan sama pergerakan juga nggak ada kaitannya, karena di sini adalah berinteraksi kemudian bersama teman. Sosial, dia lebih ke sosial karena bersama teman dan berinteraksi atau berkomunikasi. Kalau IQ, EQ dan SQ juga enggak, dia berkaitan sama intelektual. Jadi ini juga bukan, ini juga bukan, ini bukan, ini bukan. Berarti yang benar adalah sosial. Oke, lanjut nomor 21. Mengapa anak begitu senang menghisap dan memasukkan sesuatu dalam mulutnya? Jadi opsinya pertama A, karena itu fase anal menurut Erikson. Fase anal itu bukan menurut Erikson tapi Sigmund Freud. Dan fase anal itu berada pada fase anak di mana sangat senang ketika dia BAB, BAK atau proses toileting.
Jadi senang lama-lama di kamar mandi atau di jamban WC gitu, toilet. Yang B karena itu fase oral menurut Sigmund Freud. Nah, fase oralnya adalah maksudnya fase mulut. Jadi kenikmatan seorang itu berada di oral atau di mulut menurut Sigmund Freud. Jadi teorinya benar dan juga fasenya juga benar. Maka bisa dipastikan jawabannya B. Kalau fase C itu fase toddler. Itu kalau fase toddler tidak ada dalam Sigmund Freud, itu ya ada pada Erikson. Memang toddler ini memang benar menurut Erikson, tetapi fasenya salah karena fase toddler ini dia hanya menggambarkan perkembangan pada usia tertentu, yaitu antara 1 sampai 3 tahun. Jadi ini juga bukan. Kemudian fase oedipal atau palik menurut Sigmund Freud. Nah, fase oedipal ini, fase palik itu adalah satu kecenderungan seorang itu kalau anak cewek lebih seneng sama ayahnya, kalau anak cowok lebih seneng sama ibunya. Jadi nggak ada kaitannya sama mengisap sama memasukkan sesuatu. Teorinya memang benar sama oedipal palik ini menurut Sigmund Freud, tapi fasenya salah. Berarti ini bukan jawaban yang benar. Dan fase prasekolah menurut Erikson juga bukan. Nah, jadi jawabannya adalah B. Lanjut. Ketika seorang anak sudah beranjak remaja, seorang anak mulai menyukai lawan jenis. Menurut Sigmund Freud mengemukakan dia berada dalam fase mana? Oedipal itu juga bukan ya, karena dia maksudnya menyukai lawan jenis. Kalau ibu itu dia cenderung sama anak laki-laki memang kecenderungan sama ibu, walaupun misalnya dia berbeda jenis, tapi ini dia rasa sukanya berbeda. Dia sukanya itu kepada orang tua, artinya maksud saya kasih sayangnya, kedekatan kasih sayang antara ibu dan anak atau orang tua dan anak. Sama palik ini juga sama, oedipa sama palik sama. Nah, genital itu fase kelima, ada fase remaja yang memang pas untuk sebut fase genital, karena menurut Sigmund Freud fase remaja itu disebut fase genital. Jadi yang benar C. Fase anal juga bukan, fase laten juga tidak. Dan soal nomor 23, teori Sigmund Freud dalam mengemukakan teori pusat kenikmatan anak berdasarkan masa pertumbuhan adalah teori apa? Psikososial, kognitif. Kalau psikososial itu menurut Erikson ya. Kalau kognitif itu Piaget punya. Ada IQ sama SQ, IQ itu bukan. Psikospiritual juga bukan. Jadi yang benar adalah psikoseksual. Itu menurut Sigmund Freud itu memang mengemukakan teori psikoseksual, bukan psikososial atau kognitif. Lanjut. Hal-hal produktif yang benar tentang fase prenatal yang sesuai adalah fase prenatal dimulai dengan fase germinal, memang benar, atau fase konsepsi disebut. Ini juga jawaban yang benar. Ini kan kecuali ya, berarti yang salah dicari. Fase fetal berlangsung mulai dari 8 minggu. Ini juga benar. Nah, fase embrio berlangsung dari 1 minggu. Nah, ini salah karena fase embrio itu berlangsung 2 minggu. Bukan 1 minggu. Berarti jawabannya C ya. Fase terakhir adalah fase fetal, ini juga benar. Fase germinal disebut sebagai fase konsepsi juga benar. Berarti yang paling benar adalah atau jawaban yang tidak benar di antara pernyataan ini adalah C. Apa yang kamu ketahui tentang BBLR? Ya. Jawabannya adalah sudah jelas, berat bayi lahir rendah.
Kalau berat badan lahir rendah nggak cocok, karena apa? Badan orang itu kan banyak, badan dewasa kek, badan remaja, badan lansia, tidak menunjukkan BBLR. Soal nomor 26, kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas, bahkan wajah mereka hampir mirip-mirip. Jadi ini juga pernah dikemukakan di waktu presentasi ya. Kalau teman-teman ingat pasti bisa menjawab. Satu penyakit tumbuh kembang anak dinamakan cerebral palsy. Juga bukan, karena cerebral palsy itu adalah antara otot yang saraf yang lebih dominan, asfiksia. Kalau ini juga asfiksia itu adalah kondisi di mana seorang bayi lahir yang baru lahir itu tidak bisa atau kekurangan oksigen. Itu juga nggak ada kaitannya sama kecerdasan. Stunting itu adalah perawakan pendek, itu juga bukan. Autisme itu juga bukan. Yang benar adalah Down syndrome. Soal nomor 27, teori tumbuh kembang diklasifikasikan dengan teori kognitif. Hal tersebut dikemukakan oleh tokoh bernama Piaget ya. Saya jelaskan tadi. Oke. Soal nomor 28, cenderung kesulitan untuk menuangkan pikiran dan mengekspresikan diri baik dengan kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan merupakan ciri gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu autisme. Kemudian cinta adalah suatu proses aktualisasi yang bisa membuat orang melahirkan tindakan-tindakan produktif dan kreatif. Teori tentang KDM, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, ini dikemukakan oleh yang benar adalah Abraham Maslow. Jadi silakan teman-teman cek di buku paketnya ya. Nah, yang termasuk diagnosa keperawatan kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang memang ada 3. Ketidakefektifan coping itu benar, kepedihan kronis juga benar, gangguan mobilitas juga bukan, kesulitan bicara bukan, isolasi sosial juga bukan, gangguan pola istirahat tidur juga bukan. Ketidakefektifan coping benar, resiko kesepian benar, kepedihan kronis juga benar. Berarti jawabannya adalah C. Gangguan pola tidur salah, kemudian kronis benar, kemudian resiko kesepian, intoleransi aktivitas juga salah. Yang benar, paling benar adalah C. Oke, terima kasih, cukup. Silakan Anda cek nilai Anda sendiri, kemudian komen di bawah ya. Terima kasih.